Baik, kembali lagi di Humanity of Fast Report. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 2025, SMA Negeri 4 Tamu Selatan sedang melaksanakan MPLS, yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah. MPLS hari ini bertema Pancawaluya yang memiliki arti pendidikan yang berakar ke budaya Sunda. Jadi diharapkan siswa dan siswi melestarikan budaya Sunda, yaitu cager, bager, bener, pinter, dan juga singer. MPLS hari ini diadakan selama 5 hari dari tanggal 14, 15, 16, 17, dan juga 18. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Rizka dan juru kamera Lip melaporkan. Baik, di sini saya bersama dengan Bapak Rahmat Suryadi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tamu Selatan. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Menurut Bapak, bagaimana dengan peningkatan siswa dan siswi baru di SMA Negeri 4 Tamu Selatan? Alhamdulillah jumlah meningkat ya. Jadi rata-rata per kelas asalnya 36 jadi sekitar 45 sampai 46. Apakah ada banyak perbedaan signifikan dari MPLS tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ada perbedaan signifikan. MPLS-nya kan sekarang Pancawaluya ya. Karena gubernur baru ya, program MPLS-nya Pancawaluya supaya anak cager itu artinya sehat, bager, baik, apalagi bener itu sesuai aturan, pintar ya, dan singer, bergerak cepat gitu. Itu perbedaannya ya. Menurut Bapak, bagaimana tema Pancawaluya ini menjadi tema MPLS tahun 2025? Ya, sangat baik ya. Sesuai dengan visi Provinsi Jawa Barat, istimewa gitu. Istimewa di antara provinsi yang lain gitu. Bagaimana antusias guru-guru dalam menyambut MPLS di SMA Negeri 4 Tamu Selatan? Ya, sangat terapresiasi ya. Terutama panitia pendampingnya bagus ya, dari semua OSIS, ekstrakurikuler dan kakak-kakaknya. Bagus gitu ya. Tanpa bullying dengan perpeloncoan gitu. Apa ada pesan yang ingin Bapak sampaikan di MPLS 2025 SMA Negeri 4 Tamu Selatan? Ya, pesannya jadikanlah MPLS ini peserta didik menjadi cager, bager, bener, pinter, dan singer ya, sesuai visi Provinsi Jawa Barat. Baik, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kameramen Alif melaporkan. Baik, di sini saya bersama dengan Bu Susi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat pagi, Bu Susi. Selamat pagi. Menurut Ibu, bagaimana dengan meningkatnya siswa dan siswi baru di SMA Negeri 4 Tamu Selatan? Jumlah meningkatnya ya. Ya, oke. Terima kasih.
tahun ini SMA 4 alhamdulillah ya dapat menerima siswa baru yang luar biasa jumlahnya. Jadi semoga semuanya menjadi anak yang bisa membanggakan sekolah, orang tuanya, dan juga diri pribadinya. Itu aja sih komentarnya. Baik Ibu. Menurut Ibu bagaimana dengan tema Pancawaluya sebagai tema MPLS tahun ini? Bagus ya nak. Sebenarnya istilah Pancawaloya sebenarnya bukan hanya sekarang ya, tapi sebenarnya setiap tahun itu kita juga sudah ada seperti itu. Cuma mungkin sekarang sedang digalakkan harus Pancawaloya. Jadi sebenarnya setiap tahun pun kita juga akan mengalami gitu apa sudah melaksanakan gitu ya. Tapi tanpa kita sadari ya. Bagus sekali dan itu biar lebih lebih bermakna bagi anak-anak baru yang mau masuk SMA 4 supaya dia lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri gitu. Apakah ada perbedaan signifikan di MPLS tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Perbedaan signifikannya mungkin dari segi kuantitas ya. Ini kakak-kakaknya ini luar biasa sekarang, yang biasanya hanya di bawah 400 sekarang sudah hampir 500. Itu mungkin bagi kakak-kakaknya akan terasa sekali, dan juga bagi anak-anak mudah-mudahan dengan banyaknya kuantitas menjadi lebih berkualitas, itu sih inginnya. Baik, bagaimana antusias guru-guru dalam menyambut MPLS 2025? Alhamdulillah guru-guru menyambutnya dengan luar biasa sekali ya. Ya apapun yang sekarang ada harus kita kita laksanakan, kita bina, kita didik, ya kita arahkan menjadi manusia-manusia yang bisa berguna bagi dirinya sendiri, bagi bangsa nusa, bagi nusa bangsanya, dan tentunya orang tuanya ya. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan di MPLS 2025 SMA Negeri 4 Tambun Selatan? Yang Ibu sampaikan adalah semoga Pancawaloya ini menjadi karakter yang benar-benar bisa dilaksanakan setiap harinya bagi para MPLS maupun semua kakak-kakak yang ada di sini, semuanya kakak kelas 11 dan 12 pun juga akan merasakan Pancawaloya, bahwa ini semua harus kita laksanakan dalam keseharian kita, dan ini sangat bagus sekali ya untuk masa depan kalian, supaya kalian siap dimanapun nanti kalian berada, dimanapun kalian selepas dari sekolah ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan sehingga generasi bangsa ini menjadi generasi yang luar biasa dan generasi yang hebat itu. Baik, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rotua dan kameramen Syabani melaporkan. Baik, di sini saya bersama dengan Abrian Yusuf selaku Ketua Pelaksana Event MPLS 2025. Selamat pagi Abrian. Selamat pagi. Baik, pertanyaan yang pertama, apa perbedaan pada event tahun ini dikarenakan tema dibandingkan tahun yang kemarin? Untuk perbedaannya sendiri itu lumayan banyak ya, lumayan besar. Jadi karena di tahun ini kita mendapat banyak juknis dari pemerintah pusat dengan juknis ramahnya, terus ada dari pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu dengan tema Pancawaluya. Jadi kita memang harus bisa mengcombining banyak juknis dan banyak materi-materi yang harus disampaikan kepada siswa-siswi baru nanti gitu. Jadi perbedaan paling besarnya adalah karena kita menggunakan sekali banyak juknis, jadi kita harus ekstra keras untuk membuat atau mengcombining dari segi rundown dan pematerinya gitu. Baik, apa kendala yang kamu rasakan dikarenakan perbedaan tema di tahun ini? Untuk perbedaannya yang tadi saya sudah bilang, yaitu yang paling besar itu ada di arah pembuatan rundown dan pemateri. Jadi untuk materi-materi yang harus disampaikan itu harus kita lihat lagi susunannya semuanya dari juknis Rama, juknis Pancawaluya, kita combining yang memang harus disampaikan gitu. Terus yang harus ada, dan kita juga harus bisa mengatur bagaimana siapa pematerinya, apakah dia cocok dengan materi tersebut, dan rundown-rundownnya. Jadi jam-jamnya juga harus ekstra teliti untuk mengambil agar tidak salah gitu. Jadi memang challengingnya kita persiapannya ada di konsep acara, dan memang karena kita dari juknis kita harus banyak menyesuaikan gitu. Untuk yang lainnya overall oke, nggak ada perbedaan yang terlalu jauh lah. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kontribusi guru-guru dalam ikut serta melancarkan event MPLS? Guru-guru sendiri memberikan banyak sekali masukan ya terhadap konsep acara, dan banyak sekali
masukan-masukan yang bisa kita pakai gitu kan, dan mungkin ide-ide baru, konsep-konsep baru yang memang mereka bisa sampaikan. Dan yang terpenting adalah bagaimana mereka telah mengizinkan kita untuk kita diberikan tanggung jawab dan kita bisa mengizinkan seperti anak-anak ekskul untuk melatihan gitu kan, dan excited, guru-guru juga terbakar sendiri gitu. Jadi itu sangat bagus lah. Saya sangat berterima kasih pada guru-guru SMA Negeri 4 Tambun Selatan gitu. Baik, kendala tersulit yang kamu dan panitia lain rasakan di persiapan MPLS apa aja? Kendala tersulitnya adalah karena kita blueprintnya tahun lalu itu kita pakainya sangat berbeda dengan blueprint tahun ini, makanya kita harus banyak sekali menyesuaikan dan mencari atau meriset sendiri gitu, meriset lagi apa yang perlu kita buat, apa lagi yang perlu kita tambahkan, apa lagi yang perlu kita susun. Itu benar-benar menjadi challenging tersendiri buat kita, sampai ya kita sendiri juga lumayan burn out, tapi alhamdulillahnya semuanya everything is clear, semuanya aman, dan alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia yang udah bekerja keras dalam menyusun acara dalam MPLS tahun ini gitu. Baik, bagaimana antusias pelaksana atau panitia-panitia dalam melaksanakan MPLS? Panitia sendiri itu sangat excited ya, karena sekali lagi ini adalah event pertama dalam tahun ajaran 2025-2026. Tentunya seluruh panitia baru selesai liburan dan mereka juga ini jadi ajang pertamanya mereka lagi, untuk beberapa bahkan melakukan debut event gitu kan. Jadi memang akan beberapa dari mereka sangat excited, dan yang lainnya yang sudah berpengalaman ya memang excitednya nggak sebesar yang baru-baru nih, cuma memang tetap excitednya luar biasa. Selama persiapan mereka sangat semangat, sangat presisi dalam menyusunnya, dan saya berterima kasih lah kepada excitement dari teman-teman panitia semua gitu. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan di event 2025 ini? Pesan yang saya sampaikan untuk pertama-tama kepada seluruh warga baru ya, anak-anak baru, murid-murid baru dari SMA Negeri 4 Tambun Selatan di angkatan 20. Semoga kalian di sini bisa mengikuti budaya-budaya yang kita biasa terapkan, terus bisa mengikuti pelajaran dengan baik, menjadi pribadi yang sopan, yang menjadi orang yang berguna lah untuk bangsa dan negara. Dan untuk teman-teman sendiri, pesan-pesannya adalah jangan patah semangat ya, jangan patah semangat, tetap semangat, dan jangan pernah melihat ke belakang. Baik, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rotua dan kameramen Alif melaporkan. Baik, di sini saya bersama dengan Bu Wahyu Hartanti Utami selaku pembina OSIS. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Menurut Ibu, bagaimana dengan tema Pancawaluya sebagai tema MPLS tahun ini? Tema MPLS Pancawaluya sebenarnya di tahun ini kita combining antara MPLS Ramah dan MPLS Pancawaluya dari Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk Pancawaluya itu sebetulnya kita mengusung tema Sunda ya, jadi cager, bager, singer, dan pintar. Kendala apa yang Ibu dan panitia lain alami selama mempersiapkan atau melaksanakan MPLS? Untuk kendala mungkin saking padatnya materi yang diberikan dari Juknis dari Distrik Jabar. Jadi mau kita sebagai seksi acara juga sangat memadatkan materinya di 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Nah, selebihnya di hari Kamis dan Jumat kita hanya materi sebentar, setelah itu kegiatan terkait demo ekskul. Bagaimana cara Ibu sebagai pembina OSIS dalam mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah, alhamdulillah kita dari semua panitia sama-sama saling bekerja sama, kemudian melihat juknisnya satu persatu, segera diberikan plan A, plan B, plan C untuk mengatasi kendala-kendalanya. Bagaimana antusias panitia dalam melaksanakan event MPLS? Alhamdulillah panitia sangat antusias dari persiapan, kemudian pra-MPLS sampai MPLS, alhamdulillah bisa bekerja sama dengan baik dan segala masalah bisa diatasi. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan di MPLS 2025 SMA Negeri 4 Tambun Selatan? Untuk MPLS 2025 mudah-mudahan biar terus berkembang materinya, bisa berkelanjutan dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari oleh siswa-siswi kelas 10. Baik, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rotua dan kameramen Syabani melaporkan.
Baik, di sini saya bersama dengan Denis Amar Ramadan selaku kakak pembimbing kelas 10-8. Selamat pagi, Denis. Pagi, Kak. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan kamu menjadi kakak pembimbing di tahun ini untuk pertama kalinya? Perasaan saya benar-benar sangat luar biasa karena ini menjadi salah satu pengalaman yang terbaik untuk saya. Karena saya setidaknya saya sudah berani untuk memajukan diri saya kalau saya pasti bisa untuk memimpin mereka. Karena dengan saya memberikan dampak yang baik untuk mereka, maka saya juga mendorong bahwa SMA 4 ini tuh memiliki kualitas murid yang bagus. Nah, maka dari itu saya benar-benar sangat merasakan hal yang sangat luar biasa karena saya dapat berpartisipasi dalam membimbing anak-anak ini. Baik, bagaimana perasaan kamu ketika mendapatkan kelas itu untuk dibimbing? Saya benar-benar sangat senang banget karena anak-anak muridnya itu baik-baik, terus mereka juga asik-asik. Mereka kalau diajak ngobrol, mereka partisipasinya keren banget. Mereka tuh punya ciri khas yang kalau dibilang sangat kompak karena pada saat tadi pemanggilan itu mereka itu sangat antusias luar biasa. Baik, apa kendala yang kamu hadapi ketika membimbing mereka? Mungkin tantangan yang saya hadapi itu mungkin yang pertama mereka agak sedikit kurang bisa kalau saya bilang mereka tuh nggak langsung nyambung. Jadi ada aja gitu pertanyaan yang mungkin kita sudah memberitahu tapi mereka masih menanyakan. Mungkin seperti itu. Apa harapan kamu untuk adik gugus kamu? Harapan saya yakin kalau adik-adik saya ini nanti semuanya bisa menjadi penerus saya. Khususnya saya di MPK ini, saya yakin bahwa ada salah satu dari mereka akan meneruskan saya. Dan saya yakin bahwa mereka semua ini bukan adik-adik yang biasa, tapi sangat luar biasa. Saya yakin bahwa mereka bisa memberikan motivasi yang besar untuk adik-adik yang selanjutnya. Saya yakin juga bahwa mereka bisa menjadi penerus bangsa yang keren. Baik, apa pesan yang ingin kamu sampaikan di event MPLS 2025 SMA Negeri 4 Tambun Selatan? Saya harap kalau untuk kedepannya mungkin lebih untuk acaranya ini agar lebih terstruktur lagi. Karena di sini kita memiliki beberapa kendala juga, kayak mungkin dari pusatnya itu kadang agak terlambat, tapi saya yakin bahwa kedepannya pasti akan perbaikan lagi. Karena kan tahun ini tahun yang kalau dibilang pelompatan dasar pendidikannya, karena udah berbeda menteri, tapi saya yakin bahwa mereka pasti semuanya bisa. Baik, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rotua dan kameramen Alif melaporkan. Baik, di sini saya bersama dengan Pak Bambang sebagai pembina Eskul Simfoni Choir. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Menurut Bapak, bagaimana penampilan Eskul Simfoni Choir hari ini? Untuk penampilan Simfoni Choir untuk hari ini lumayan baik, lumayan bagus ya. Kolaborasi antara 3 divisi, di sisi band, divisi padus, sama marching. Gitu. Cuman memang harusnya kolaborasi gitu ya, tapi ini hanya tampilan sendiri-sendiri. Apakah ada perbedaan dari penampilan Demos tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ada, perbedaannya ada. Kalau tahun ini dia tampil secara kelompok. Band tampil sendiri, kemudian padus tampil sendiri, kemudian marching tampil. Kalau tahun lalu itu kolaborasi. Jadi musiknya dari band, penyanyinya dari padus, diselingin sama marching. Bagaimana antusias anggota Simfoni Choir dalam mempersiapkan Demos hari ini? Antusiasnya sangat baik ya, sangat bagus. Walaupun mereka juga ada eskul lain ya, tapi sangat bagus. Menurut Bapak, bagaimana antusias siswa dan siswi baru dalam melihat atau mendengarkan Simfoni Choir tampil? Kalau saya lihat, perhatikan, lumayan antusias, lumayan untuk terutama kelas 10 ya, baik, sangat baik. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan di MPLS 2025 SMA Negeri 4 Tambun Selatan? Pesan saya, acaranya semakin meningkat, semakin baik, semakin tahun semakin punya inovasi-inovasi yang baik. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rotua dan kameramen Syabani melaporkan. Baik, di sini saya bersama dengan Pak Dedi selaku Babinsa Sumberjaya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana perasaan Bapak dapat menyampaikan materi di SMA Negeri 4 Tambun Selatan?
Senang karena kita dapat memberikan materi-materi, semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat kepada siswa-siswa baru ya. Mengapa menurut Bapak materi ini tuh penting untuk peserta didik baru? Menurut saya sangat penting karena di penyampaian materi kita ada permildas, wawasan kebangsaan, di mana peserta didik juga harus memahami permildas atau peraturan militer dasar yang di sini adalah PBB, peraturan baris berbaris. Karena untuk kedisiplinan seseorang itu berawal dari peraturan baris berbaris ya. Dan juga untuk pengetahuan wasbang, wawasan kebangsaan buat siswa-siswa kita, siswi-siswi SMA 4 Tambun Selatan. Baik, metode apa yang Bapak pakai agar siswa dan siswi dapat memahami materi dengan baik? Metode yang kami terapkan adalah metode yang dengan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas sehingga siswa-siswa dan siswi kita juga dapat memahami, dapat mencerna apa yang kita sampaikan. Menurut Bapak, antusiasme siswa dan siswi dalam mendengarkan materi bagaimana sih Pak? Alhamdulillah kalau antusias luar biasa, mudah-mudahan karena juga keterbatasan waktu yang kita sampaikan materi kita, kedepannya harapan kami kita memiliki banyak waktu, jadi anak didik kita juga memahami apa yang dapat kita sampaikan sehingga dia dapat menularkan di kehidupannya sehari-hari. Baik, ada pesan yang ingin disampaikan di MPLS 2025 SMA Negeri 4 Tambun Selatan? Pesan yang saya dapat sampaikan, semoga anak-anak SMA 4 Tambun Selatan dapat bersaing dengan sekolahan-sekolahan negeri lainnya, dapat menjadi siswa-siswi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Baik, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rotua dan kameramen Syabani melaporkan. Baik, di sini saya bersama dengan Safiera selaku salah satu peserta MPLS. Selamat sore Safiera. Sore Kak. Gimana nih perasaan kamu keterima di SMA Negeri 4 Tambun Selatan? Wah, pastinya senang sekali ya Kak, karena saya bisa menjadi salah satu siswa di sekolah SMA 4 Tambun Selatan. Ya. Nah, menurut kamu nih, kamu kasih dong pendapat mengenai MPLS yang 5 hari ini udah berlanjut. Ya, pendapat saya sih asik banget. Juga kakak panitianya sangat hebat ya dalam mengatur susunan acara selama 5 hari MPLS ini, yang juga materi-materinya sangat bermanfaat untuk saya bisa beradaptasi di lingkungan SMA yang baru ini. Oke, dari pra MPLS sampai MPLS hari kelima, mana hari yang paling berkesan buat kamu dan kenapa itu paling berkesan? Paling berkesan sih hari keempat ya, pas membikin yel-yel, karena kelas saya itu jujur baru bikin tuh di hari itu, jadi banyak teman-teman yang bekerja sama gitu, jadi kita bisa juara. Nah, apa nih pesan yang ingin kamu sampaikan di MPLS 2025 SMA Negeri 4 Tambun Selatan? Pesan saya ingin berterima kasih kepada kakak panitia, MPK dan OSIS karena telah memimpin atau mengatur seluruh kegiatan MPLS ini. Dan juga saya sangat berterima kasih juga karena telah diajarkan beberapa banyak materi ya yang bisa membuat saya lebih bisa mengenal lingkungan sekolah ini. Apa harapan kamu selama nanti bersekolah di SMA Negeri 4 Tambun Selatan? Harapan saya sih bisa lebih aktif ya dalam berorganisasi, khususnya di OSIS. Ya, karena saya di SMP sebelumnya saya pernah menjadi sekretaris pertama OSIS, dan saya ingin mencoba di SMA itu menjadi ketua OSIS Kak, di angkatan 20. Semoga tercapai ya, Safiera. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rotua dan kameramen Syabani melaporkan.